rumus Quran, kalau sedang dalam kesulitan yang sangat dalam, dekatkan Allah dekat mungkin dengan kita. Katakan, ya Allah, Engkau la ilaha illa anta, zikrut tauhid. Ya Allah, aku udah sampai saat ini senantiasa menancapkan keyakinan dalam jiwaku bahwa Engkaulah Rabbku, Tuhanku. Aku tidak menyembah yang lain. Aku hanya memuliakanmu. Engkau yang merawatku, Engkau yang mengampuniku, Engkau yang memberikan segala kebutuhan kepadaku, Engkau menghidupkanku atau Engkau wafatkan aku saat ini, ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku lepaskan Kau dari sifat-sifat yang tidak baik, dan aku mohon ampun kalau selama ini berbuat zalim dalam kehidupan kepadamu khususnya. Ketika kalimat itu Anda bacakan, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Pakai fa, fastajabna. Kami akan jawab dengan cepat setiap permohonan yang dibutuhkan. Qulid Allah. Awas. Qulid Allah. Sebutlah nama Allah. Bacain. Katakan. Kul, katakan. Allah, 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 Allah. Awir Rahman, Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, setiap Anda ingin memohon, menyebut namanya, atau Anda boleh rangkai itu dengan Al-Asma'ul Husna. Falahul Asma'ul Husna. Allahu Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'min, dan seterusnya. Jadi kalau Anda ingin membangun hubungan kedekatan dengan Allah, sebutlah nama-nama Allah, khususnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan Anda. Misal, besok Anda mau ujian, ada kesulitan, ingin dilepaskan dari kesulitan itu. Anda mau ada pekerjaan, tugas, proyek, ingin diberikan kemudahan di dalamnya, sebutlah nama Allah, bangun hubungan baik dengan Allah. Dan sebut namanya yang memudahkan Anda saat menjalani aktivitas itu. Ya Allah ya Al-Fattah, ya Allah ya Al-Fattah, ya Allah ya Al-Fattah, iftah li abwabal khair. Allahumma ya Al-Fattah, ya Al-Fattah, ya Al-Fattah, ya Al-Fattah, ya Al-Fattah. Allahumma ya Al-Fattah. Perintah Quran. Rizki mau dicari besok, pengen mudah, sebut namanya. Qulid Allah, sebut sifatnya Razzaq. Nama terbaiknya Allahumma ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq. Pertengahan malam setelah tahajud minta Allahumma ya Razzaq, Allahumma ya Razzaq, Allahumma ya Razzaq, urzuqni ya Allah rizqan halalan thayyibah. Allahumma arzuqni rizqan halalan thayyibah. Allahumma ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Paham? Tayyib. Bikin mihrab. Saya bahagia sekali 2 hari lalu saya dapat kiriman kabar dari Australia. Di antara sahabat kita kami ajarkan, Ustaz, qadarullah, kami sudah berumah tangga, terus Allah kemudian memberikan kami karunia, Masya Allah, Alhamdulillah, kami senang itu semua. Hanya sampai sekarang Allah belum titipkan kami keturunan. Bagaimana Ustaz? Gak apa-apa, jangan kena antum. Nabi Zakaria aja pernah begitu. Itu Nabi, antum bukan Nabi. Dan beliau tidak mengeluh, masa antum mengeluh? Tapi ada satu bacaan dalam Al-Quran, amalkan ini. Bikin mihrab, seperti Nabi Zakaria berdoa di mihrab. Antum bikin, terus amalkan bacaan ini. Ayatnya, terus lakukan dalam sholat. Karena sholat termasuk bagian dari zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, zikir. Begitu bikin mihrab, ya berdoa, bacain, sebut, minta dengan benar, dengan tulus, dengan sebetul-betulnya. Apa yang terjadi? Kemarin tiba-tiba kasih kabar, Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata si fulana sudah hamil. Nah, setelah 8 tahun menunggu, 8 tahun, minta. Besok ada sesuatu, tantangannya tidak mudah, ada yang mengganggu macam-macam, sebut ya Jabbar, ya Allah ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya. Atau sebut langsung namanya dengan kalimat yang dahsyat. Ada amalannya. Buka Quran surah ke-21 ayat 87 sampai 88. Jadi kalau Anda sedang ada dalam pekerjaan, diganggu, bahkan ada ancaman, bahkan mungkin ada yang menyakiti, ada yang macam-macam, amalkan amalan ini. Amalkan. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Awas. Fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, zikrut tauhid, zikrullahil mubashir yang tadi saya sebutkan. Nyebut langsung kepada Allah, sebut namanya. La ilaha illa anta. Bukankah syahadat kita asyhadu an la ilaha? Nah, kalau Allahnya kita ganti dengan kalimat langsung mubashir, langsung kita hadirkan anta, engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Baik, lihat sini. Kalau dia kata ganti ke berapa? 3. Kalau kamu kata ganti ke berapa? 2. Sekarang lihat, kalau disebutkan nama menunjuk pada yang ketiga. Lihat sini.
Asep, orang nggak ada di sini. Asep yang ketiga, dia ketiga. Tapi kalau orangnya dihadapkan ke kita, kamu ada di hadapan kita. Dalam ilmu balaghah, kalau Anda ingin menjadikan yang jauh menjadi dekat, walaupun tak nampak dalam pandangan, jadikan kata ganti ketiga kepada yang kedua. Seakan-akan lebih dekat jaraknya dengan kita, walaupun tak nampak dalam pandangan. Maka Nabi Yunus merubah bentuk ketiga kepada bentuk yang kedua, la ilaha illa anta. Kalau beliau katakan la ilaha illallah, jaraknya seakan-akan masih jauh Allah. Tapi ketika didekatkan la ilaha illa anta, seakan-akan dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan dirinya diawasi walaupun dia tidak melihatnya. Itu yang disebut dengan ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Rumus Quran, kalau sedang dalam kesulitan yang sangat dalam, dekatkan Allah dekat mungkin dengan kita. Katakan, ya Allah, engkau la ilaha illa anta, zikrut tauhid. Ya Allah, aku udah sampai saat ini senantiasa menancapkan keyakinan dalam jiwaku bahwa engkaulah Rabbku, Tuhanku. Aku tidak menyembah yang lain. Aku hanya memuliakanmu. Engkau yang merawatku, engkau yang mengampuniku, engkau yang memberikan segala kebutuhan kepadaku, engkau menghidupkanku atau engkau wafatkan aku saat ini, ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku lepaskan kau dari sifat-sifat yang tidak baik, dan aku mohon ampun kalau selama ini berbuat zalim dalam kehidupan kepadamu khususnya. Ketika kalimat itu Anda bacakan, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Pakai fa, fastajabna. Kami akan jawab dengan cepat setiap permohonan yang dibutuhkan. Saya mau tanya, Nabi Yunus saat itu masuk ke perut ikan apa? Paus. Kalau masuk ke perut ikan paus, gelap atau terang? Sudah pernah masuk? Gak apa? Sesak atau lapang? Sesak. Ayo bayangin aja. Terus sempit atau luas? Sempit. Nabi Yunus masuk ke perut ikan paus. Tapi begitu ditolong oleh Allah, redaksi Al-Qur'annya bukan mengatakan kami keluarkan dia dari perut ikan paus, bukan. Kalimat Qur'annya fanajjainahu minal ghammi. Ghammi. Apa itu ghammun? Ghammun bukan paus. Apa? Bukan paus. Ghammun itu asalnya awan gelap yang menutupi atau mendung yang menyelimuti. Kalau mendungnya itu bagus, menjaga dari sengatan matahari, disebut dengan ghamam. Ghamamun. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 57, paling kiri sebelah bawah. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Kami jadikan awan-awan ini terlihat mendung padahal jadi payung yang melindungi. Ya, di dulu umat-umat Yahudi masa lalu gitu kan. Saking diinginkannya oleh Allah, kamu udah dekat dengan kula, jangan banyak maksiat, aku kirimkan banyak kenikmatan. Kalau jalan kemana-mana panas terik dilindungi oleh awan supaya enak, tenang. Kalau pengen makanan gak usah nyari kemana-mana, dekat, tinggal ambil. Masih maksiat juga. Nah, ghamam. Tapi kalau awan gelapnya yang menutupi kita, seakan-akan bukan masalah melindungi dari sengatan, bukan, tapi membuat kita itu serasa gelap dalam kehidupan. Persis seperti antum ingin mendapati hujan yang sangat lebat dengan kilat yang menyambar-nyambar, bukankah awalnya ada gelap dulu? Gelap. Nah, saya tanya pada antum, kalau sedang perasaan seperti itu, lihat keluar gelap seperti mau hujan, ada halilintar, perasaan hati antum gelisah tidak? Gelisah. Nah, gham itu bukan sekedar peristiwa alam, tapi juga menunjuk pada satu persoalan yang membuat keadaan kita gelap sehingga susah bergerak. Ada orang yang mengalami sebuah kejadian, punya persoalan, walaupun tidak masuk ke perut ikan paus, tapi seakan-akan berada di dalamnya. Dia tidak masuk ke perut ikan paus, teman, proyeknya diambil orang. Dia yang ikut tender, dia ikut segalanya, tiba-tiba proyek diambil orang. Begitu dia ambil, gelap rasanya. Mau melangkah susah, dada jadi sesak, pengen diinfus, datang ke rumah sakit. Udah nyiapin, mau lamar, siapkan kata-kata yang paling indah. Bahkan mau datang ke bapak mertua, kalimatnya udah dirangkai. Ilahi lastu firdausil ahla walaku ala naril jahimi fa'abli bitaubat wa fil dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Duhai bapak mertua, aku bukan memang seorang ahli dari keluargamu yang seperti surga firdaus ini, tapi aku enggak kuat kalau berpisah dengan putrimu seperti masuk ke dalam neraka jahanam. Aku yakin aku pun banyak kekurangan, maka aku yakin bapak-bapak yang bijak tutupi semua kekurangan aku ini. Bikin status. Ditulis. Udah siap-siap dirangkai semuanya. Begitu nyampe ke sana, keduluan dilamar orang. Pulang jas jadi acak adut, ya, penampilan berubah, kusut, lemas, makan nggak mau, jalanan seperti gelap padahal terang.
Kamu kenapa? Hancur hatiku. Wah, hancur. Wah, muncul di lagu jadi macam-macam dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, maaf ya, itu disebut gham namanya. Gham. Ada anak gham, ada anak gagal ujian sampai gelap mata, gelap macam-macam, melangkah susah. Gham namanya. Di indahnya begini. Ini Nabi Yunus masuknya ke perut ikan paus. Tapi ketika mengamalkan amalan, oleh Quran dikatakan, siapa yang mengamalkan amalan ini kami bebaskan dari awan gelap yang menutupi. Tidak harus masuk ke perut ikan paus. Mungkin Anda punya persoalan yang rasanya seperti itu, sesak dadanya, gak enak hatinya, keadaan gak nyaman, seakan-akan berada dalam himpitan dan sebagainya. Amalkan amalan ini. Makanya di ujung ayatnya ditutup dengan kalimat yang sangat indah. Apakah cuma Dzannun Nabi Yunus yang mendapatkan keistimewaan itu? Kalla. Ketika ditanya seperti itu, maka apa jawabannya? Apakah Anda tidak memperhatikan ujung ayatnya ketika Allah berfirman, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kalau ada orang mengamalkan amalan zikir ini seperti Nabi Yunus mengamalkannya dengan segenap keyakinannya dan tawakalnya kepada Allah. Yang penting tauhidnya. Dan dia amalkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wan nada, nada menyeru dengan penuh harap. Dengan kalimat yang lembut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, nangis sampai merasa sering zalim, sering macam-macam, nangis. Semua ketika air matanya mengalir, maka dengan jatuhnya air mata itu rahmat Allah diturunkan kepada Anda. Selesai persoalan.